Kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan Asmaul Husna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan juga hidayah kita bisa bertemu kembali di program Fikih Asmaul Husna. Dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat. Pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah setiap pekannya insyaAllah setiap hari Rabu pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, Syah TV saluran dakwah keluarga Islami mengadakan kajian live bersama guru kita Ustadz Badrus Salam Hafizahullah Ta'ala, yang mana kajiannya akan membahas mengenai fikih Asmaul Husna. Sebelum kajian dimulai, kami minta pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada untuk mengikuti dengan serius dan meluruskan niat bahwasanya kita mengikuti kajian ini untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkannya dan ikhlaskan Allah Ta'ala. Dan kami persilakan juga bagi Anda semua yang sedang mengikuti kajian ini yang ingin bertanya kepada Ustadz untuk bisa mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp di nomor telepon 0822 88 88 30. Kami ulangi 0822 88 88 66 30. Atau nanti ada di layar TV di bagian bawah nanti akan tayang. Dan langsung saja karena Ustadz juga sudah hadir di sini, kita akan mulai kajian kita pada pekan kali ini masih di kajian Fikih Asmaul Husna. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kita Fikih Asmaul Husna. Sekarang kita akan membahas masuk ke pembahasan yang Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah memberikan judul Fadlul Ilm bi Asma'illahi Ta'ala wa Sifatih. Keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, apa sih keistimewaannya kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata beliau, la raiba anna al-ilma bi asma'illahi wa sifatihi asyraful ulumi syar'iyyah. Tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa berilmu tentang nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang paling mulia. Jadi ilmu syariat yang paling mulia adalah mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa azka al-maqasidil aliyah wa a'zam al-ghayatis saniyah. Ia adalah maksud atau keinginan yang paling mulia dan paling tinggi dan tujuan yang paling agung. Kenapa? Li'adli ta'alluqihi bi asyrafi ma'lumin wa huwa Allah azza wa jalla. Karena berhubungan dengan semulia-mulia objek yang dipelajari.
Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang paling mulia. Berarti mengenal nama dan sifat Allah tentu ya paling mulia. Sebab kita tidak mungkin mencintai Allah tanpa kita mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin tumbuh rasa takut kepada Allah tanpa mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin berharap kepada Allah akan ada di hati kita bila kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seluruh ibadah yang agung, ya, seperti tawakal kepada Allah, ya, demikian pula berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, taubat, inabah. Tidak mungkin itu muncul ya kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama'rifatuhu subhanahu wal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallu ulumid dini kulliha. Maka mengenal Allah, berilmu tentang nama dan sifatnya dan perbuatan Allah, ya, maka itu adalah ilmu agama yang paling agung, yang paling utama. Wa iradatu wajhihi ajallul maqasid. Menginginkan keridhaan Allah adalah cita-cita yang paling mulia, keinginan yang paling tinggi. Wa ibadatuhu asyraful a'mal. Beribadah kepada Allah adalah amal yang paling mulia. Wa thana'u alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa madhuhu wa tamjidu asyraful aqwal. Memuji Allah dengan namanya dan sifatnya adalah ucapan yang paling mulia. Maka semua kalau berhubungan dengan Allah jadi paling mulia. Niat, kalau niatnya karena mengharapkan ridha Allah, menjadi niat yang sangat mulia. Amal, kalau amal itu tujuannya beribadah kepada Allah, menjadi amal yang sangat mulia. Ucapan, kalau ucapan itu isinya memuji Allah, ya, menjadi ucapan yang sangat mulia. Wadzalika asasul hanifiyah millatu Ibrahim. Dan inilah dasar daripada agama yang hanif, itu millahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa huwa ad-dinul ladzi ijtama'a alaihi jami'un nabiyyin. Karena itulah agama yang bersepakat seluruhnya para nabi, para nabi semua bersepakat pada agama ini. Wa alaihi ittafaqat kalimatuhum wa tawafa'at maqalatuhum wa tawarada nushuhum wa bayanuhum. Bal innahu ahadul mahawir al-'azimah allati 'alayha tartakizu da'watuhum min awwalihim ila khatimihim Muhammadin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Ya, maka di atas ilmu inilah saudaraku semua kalimat para nabi itu bersatu. Ya. Penjelasan mereka, nasihat mereka semua seputar tentang ini. Ya, tentang Allah, nama dan sifatnya. Ursilu bid-da'wati ilallah azza wa jal. Para nabi dan para rasul diutus untuk berdakwah kepada Allah semuanya. Ya, dari semenjak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka diutus dalam rangka apa? Ya, para rasul itu untuk berdakwah. Makanya, ya, profesi yang paling mulia di sisi Allah adalah seorang dai. Karena itulah profesi para nabi dan rasul. Ya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Berdakwah kepada Allah adalah pekerjaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu tariqil musil ilaihi wa bayanu halil mad'uwina ba'da wusulihim ilaihi. Demikian pula menjelaskan tentang jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah.
dan menjelaskan tentang keadaan orang yang telah sampai kepada Allah. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. Maka tiga kaidah tadi pasti disampaikan oleh setiap rasul. Berdakwah kepada Allah, cara bagaimana sampai kepada Allah, dan balasan bagi mereka yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi hadza yaqulu al-'allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Berkata al-Imam al-'Allamah Syekhul Islam yang kedua, yaitu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, inna da'wata rusuli taduru ala thalathati umurin. Sesungguhnya dakwah para rasul berporos pada tiga perkara. Ya, semua nabi dan rasul dakwahnya berporos pada tiga. Apa itu? Yang pertama, ta'rifur Rabb al-mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi. Yang mengenalkan siapa Allah, ya, yang kita seru dengan cara mengenalkan nama, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pokok yang pertama yang merupakan poros dakwah seluruh para rasul. Ya. Al-aslu tsani, pokok yang kedua, ma'rifatu tariqatil musilati ilaih, wa hiya dzikruhu wa syukruhu wa ibadatuhu allati tajma'u kamala hubbihi wa kamala dhulli lahu. Ya. Pokok yang kedua yaitu mengenal jalan yang menyampaikan kita kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, bersyukur, beribadah, yang mengumpulkan kesempurnaan cinta kepada Allah dan kesempurnaan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini pokok yang kedua. Itu mengenal jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wal aslu tsalis, pokok yang ketiga, ta'rifuhum ma lahum ba'da al-wusuli ilaih fi dari karamatihim minan na'im alladhi afdalahu wa ajallahu, alladhi afdaluhu wa ajalluhu ridahu anhum wa tajallihi lahum wa ru'yatuhum wajhahu al-a'la wa salamuhu alaihim wa taqlimuhu iyahum. Pokok yang ketiga yaitu memperkenalkan kepada manusia apa sih balasan bagi orang yang sudah sampai kepada Allah. Itu surga, kenikmatan. Di mana kenikmatan surga yang paling utama, yang paling agung, yang paling besar, itu keridhaan Allah kepada mereka. Dan Allah menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keselamatan, ucapan keselamat Allah kepada penduduk surga. Dan Allah mengajak mereka bicara, ini ya akhi, kenikmatan yang paling luar biasa di dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk para penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Kayak akhi, ya, siapapun yang ingin masuk surga, dia harus mengetahui atau melewati dua pokok yang tadi. Mengenal Allah, ya, dengan nama dan sifatnya, mengenal jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah dengan beribadah kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Ya, maka kalau kita telah sempurna dalam dua perkara, maka kita akan sampai kepada yang ketiga, itu surga Allah Jalla wa'ala. Wa qala fi sya'ni bayani khatamir rusul lihadzal matlab al-'azim. Beliau juga berkata, ya, ketika menjelaskan tentang penutup para rasul, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa'arrafan nasa rabbahum wa ma'budahum
ghayata ma yumkin an tanalahu quwahum minal ma'rifah fa'arrafan nas. Maka beliau berusaha memperkenalkan Allah kepada manusia, memperkenalkan kepada manusia siapa sesembahan yang berhak disembah itu. Ya. Ghayata ma yumkin an tanalahu quwahum minal ma'rifah. Ya, mereka memperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kekuatan yang mereka miliki dan keilmuan yang mereka miliki yang Allah berikan kepada mereka tentang siapa Allah, siapa yang harus kita sembah di dunia ini. Wa abda wa a'ad. Ya, mereka berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya dan mengulang-ulanginya agar manusia faham betul siapa sebetulnya yang boleh kita sembah, yang hanya kita sujud kepadanya, yang kita beribadah kepadanya saja. Waqtasara wa atnaba fi dzikri asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Di mana Rasulullah SAW terkadang menyebutkan nama Allah dan sifatnya dan perbuatannya secara ringkas dan terkadang secara panjang. Hal hatta tajallat ma'rifatuhu subhanahu fi qulubi ibadihi al-mu'minin. Supaya apa? Supaya semakin jelas ya di hati ya hamba-hamba kaum mukminin tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Wanjabat sahaibu syak war raib anha, dan supaya hilang ya kabut-kabut keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kama yanjabu sahabu anil qamar lailata ibdarihi, seperti hilangnya awan ya saat rembulan di saat malam purnama. Walam yada' li ummati hajatan fi hadha ta'rif la ila man qablahu wa la ila man ba'dah. Di mana Rasulullah SAW sama sekali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan satupun kebutuhan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semua Rasulullah SAW telah cukupi. Bal kafahum wa syafahum wa agnahum an kulli man takallama fi hadzal bab. Ya, Rasulullah sudah mencukupkan kepada kita, membuat kita puas sehingga kita tidak butuh lagi kepada ya yang lainnya. Ya, untuk mengenal siapa pencipta kita, siapa yang harus kita sembah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Awalam yakfihim. Apakah tidak mencukupi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Artinya ya, Al-Quran ini sudah sangat mencukupi sekali. Kenapa kita harus membaca atau membutuhkan yang lainnya? Kenapa kita harus membutuhkan ilmu-ilmu filsafat Aristoteles atau Archimedes atau Plato atau Ikhwanus Sofa atau yang lainnya? Kita merasa tidak cukup dengan Al-Quran, aneh. Maka Allah mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apa tidak cukup untuk mereka? Ya, Al-Quran yang telah kami turunkan kepada engkau, yang terus-menerus dibacakan kepada mereka. Apa itu tidak mencukupi? Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Maka Rasulullah SAW sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Yang Allah turunkan kepada Rasulullah berupa Al-Quran dan hadis. Maka kita tidak membutuhkan kepada selain Quran dan hadis. Ya, untuk mengenal Allah Jalla wa'ala, untuk mengenal siapa yang berhak untuk kita sembah dan ibadahi. Bagaimana caranya beribadah. Itu semua sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Kaifala wa huwal qail alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Sementara Rasulullah SAW bersabda, kata beliau,
qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha wa la yazighu 'anha ba'di illa halikun. Aku telah tinggalkan kalian di atas putih bersih, malamnya bagaikan siangnya. Saking putihnya, saking jelasnya, Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Ya. La yazighu anha, tidak ada yang melenceng darinya setelahku kecuali pasti binasa. Pasti binasa. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Subhanallah, ternyata Rasulullah sudah meninggalkan kita akhir di atas putih bersih. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan kepada surga kecuali Rasulullah sudah jelaskan. Tidak ada semua perkara yang bisa menjerumuskan kita ke neraka kecuali Rasulullah sudah jelaskan. Sudah jelaskan. Berarti kewajiban kita apa? Menuntut ilmu saja. Mengkaji, mendalami. Bukan kemudian mengandalkan akal dan ra'yu, bukan. Ya, karena agama tidak dibangun di atas akal. Akan tetapi, ya, agama itu dibangun di atas nakal. Itu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi juga bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah utus seorang nabi pun kecuali nabi itu harus menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui untuk mereka dan melarang umatnya dari keburukan yang ia ketahui untuk mereka, yang Allah ajarkan kepada mereka. Di sini sahih dikeluarkan oleh Muslim. Jadi semua nabi dan rasul itu sudah kewajiban mereka. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang menyembunyikan wahyu. Sebab kalau mereka menyembunyikan berarti mereka khianat. Mereka tidak punya amanah. Ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu juga berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuru minhu ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan padanya ilmunya. Faqala Nabi SAW, maka Rasulullah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad bujina lakum. Rasulullah bersabda, tidak tersisa sedikit pun yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Dikeluarkan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat, ternyata Rasulullah SAW sudah menjelaskan. Semua yang bisa mendekatkan ke surga sudah dijelaskan. Semua yang bisa menjauhkan dari neraka sudah dijelaskan. Maka kalau ternyata ada orang yang berbuat bid'ah dalam agama, sama saja dia mengatakan Rasulullah belum menyampaikan Islam secara sempurna. Berarti dia sudah menikam sifat amanah Rasulullah SAW. Ya. Kata beliau, kata Imam Ibn Qayyim, فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ عَلَّمَ الْأُمَّةَ آدَابَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بتفصيل واف وتركهم دون أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفة غاية المعارف والوصول إليه أجل المطالب وأفضل المواهب. Mustahil, kata beliau, mustahil. Nabi SAW sudah mengajarkan adab-adab buang air. Nabi sudah mengajarkan adab makan, minum,
adab keluar, adab masuk, ya, WC secara terperinci. Ternyata Nabi tidak mengajarkan yang lebih besar dari itu. Apa yang harus diucapkan oleh lisan mereka, apa harus diyakini oleh hati mereka terhadap Allah dan sesembahan mereka, di mana mengenal Allah Subhanahu wa taala Allah merupakan ya tujuan segala macam pengetahuan. Sampainya kita kepada Allah adalah ya seagung-agungnya keinginan. Bahkan itu adalah merupakan pemberian yang paling utama. Mana mungkin Rasulullah tidak mengajarkan masalah akidah seperti ini. Sementara sesuatu yang sifatnya kecil dalam kehidupan kita seperti makan, minum, pakaian, bahkan adab buang hajat saja sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mana mungkin ternyata Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita tentang siapa pencipta kita, siapa yang harus kita ibadahi, apa yang harus kita yakini dan kita ucapkan. Tidak mungkin, saudaraku. Kata beliau, wa kaifa la yakunu bayyanahu wal hajatu ilaihi fawqa al hajat kulliha. Bagaimana mungkin ya Rasulullah tidak menjelaskan masalah itu? Sementara kebutuhan kita dan kebutuhan seluruh manusia kepada Allah di atas seluruh kebutuhan. Fa innahu la sa'adata lin-nas wala falaha wala salaha wala na'ima wala rahata illa bi an ya'rifu rabbahum wa ma'budahum wa ya'buduh. Karena tidak ada keberuntungan, tidak ada ya kenikmatan, keindahan, kebahagiaan. Tidak ada ya akhal Islam ketentraman dan ketenangan kecuali dengan mengenal Allah, mengenal Rabb kita. Siapa? Wa yakunu huwa wahdahu ghayatu matlubihim wa nihayata muradihim, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjadi sesuatu yang paling besar yang kita inginkan dan kita cari, karena keridhaan Allah bagi kita segala-galanya. Ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Wa dzikruhu wa taqarrub ilaihi qurratu uyunihim wa hayatu qulubihim. Mengingat Allah, bertaqarrub kepada Allah itu membuat hati mereka hidup dan hati mereka menjadi tentram. Maka mungkinkah saudaraku Rasulullah tidak menjelaskan ini? Enggak mungkin. Pasti Rasulullah sudah menjelaskan ya. Ya. Bahkan itu yang selalu Rasulullah jelaskan kepada para sahabatnya. Makanya Al-Quran ya semuanya berbicara tentang Allah Jalla wa Ala, tentang haknya yang agung berupa tauhid, ya, tentang nikmatnya yang Allah turunkan kepada hambanya, tentang syariatnya yang Allah turunkan kepada hambanya. Demikian pula tentang balasan apa yang Allah berikan bagi mereka yang menaatinya berupa surga, balasan buat mereka yang memaksiatinya berupa neraka. Al-Quran juga menjelaskan tentang sejarah ya para nabi dan rasul yang berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, Al-Quran menjelaskan tentang nama dan sifat Allah Jalla wa Ala. Semuanya isinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah sumber kebahagiaan manusia. Hati manusia tidak mungkin tenang kecuali dengan mengenal Allah Jalla wa Ala. Saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Fama tafaqadu dzalika kanu aswa'a halan minal an'ami bikatsir. Ketika manusia kehilangan ini, mereka lebih buruk daripada binatang ternak, saudaraku. Iya. Lihatlah manusia yang tidak mengenal Allah, hidupnya seperti binatang ternak. Hanya sebatas makan, minum, kawin, tidur. Ya. Yang dia pikirkan cuma syahwat, syahwat, syahwat. Binatang ternak ada binatang buas, ada binatang ternak. Ya, binatang itu ada binatang buas, ada binatang ternak. Maka manusia yang tidak mengenal Allah berkumpul padanya sifat binatang buas dan binatang ternak itu.
binatang ternak yang eh, disifati dengan bodoh dan dungu. Disifati, ya, binatang ternak itu selalu hanya mengikuti hawa nafsu dan syahwat saja. Binatang buas yang selalu ingin menguasai dan menzolimi orang, menerkam dan yang lainnya. Ya akhi, kenapa? Karena mereka tidak diberikan oleh Allah akal. Binatang tidak diciptakan oleh Allah padanya akal untuk memahami ayat-ayatnya. Ya walaupun mereka diberikan oleh Allah ilham untuk berzikir kepadanya, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi manusia, saudaraku sekalian, ya akhal iman, azani Allah wa yakum, diberikan oleh Allah akal. Maka manusia ketika tidak menggunakan akalnya untuk mengenal siapa penciptanya, maka wallahi mereka lebih buruk daripada binatang ternak dan binatang buas. Makanya Allah mengatakan apa? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduknya, saudaraku? Kata Allah, mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu, kata Allah, seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Karena binatang ternak tak punya akal. Tapi binatang ternak punya insting. Dia bisa membedakan mana makanan yang bermanfaat buat tubuhnya, mana yang tidak. Sementara manusia diberikan oleh Allah akal untuk berpikir. Tapi ternyata dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Mana yang maslahat dan mana yang mafsadah untuk dirinya. Maka Allah mengatakan juga dalam surat Al-Furqan ayat 44, "Inhum illa kal an'am, bal hum adallu sabila." Mereka itu hanya bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa bihadza yudrikul muslimu syarafa hadzal ilm wa fadlah. Maka dengan inilah seorang mukmin tahu, paham betapa mulianya ilmu yang dipelajari ini. Karena manusia, akhi, akan menjadi manusia beneran, ya, menjadi manusia yang sejati saat ia mengenal pencipta Allah, pencipta alam semesta, itu mengenal Allah Jalla wa'ala. Ketika manusia tunduk dan patuh kepada Allah, dia akan menjadi manusia yang sempurna. Tapi ketika manusia tidak mengenal Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, mereka lebih hina dari binatang ternak sekalipun. Na'udzubillah. Wa annahu minal asas minal ususil i'zam allati qamat 'alaiha da'awatul mursalin. Karena inilah merupakan pokok yang paling agung, yang merupakan, ya, penegak dakwahnya para rasul semuanya. Ya, dakwah para rasul semua tegak di atas ini. Wa annahu sabilul wahid li'izzil 'abdi wa rif'atihi wa salahihi fid dunya wal akhirah. Itulah satu-satunya jalan, akhi, untuk kemuliaan hamba, ya, untuk ketinggian derajat si hamba. Demikian pula kebaikan di dunia dan akhirat, ya. Itulah jalan satu-satunya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat, ya taati Allah. Ya, betul-betul kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pasti memberikan kepada kita kemuliaan. Ya, lihat di zaman sekarang, umat Islam hina. Karena mereka tidak lagi mau mengenal Allah, tidak mentauhidkan Allah. Banyak di antara mereka seperti itu. Walaupun di sana ada orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tentunya akhi, kemuliaan yang paling mulia ya ada di akhirat.
Di dunia, ya, mulianya itu sesuatu yang sifatnya relatif. Tapi di akhirat, kemuliaan itulah hakikat kemuliaan. Dan tidak mungkin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat kecuali dengan mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa alaihi fa inna man fi qalbihi adna hayatin aw mahabbatin li rabbih wa iradatin li wajhihi wa syauqin ila liqa'ihi wa talabuhu li hadzal babi wa hirsuhu ala ma'rifatihi wa izdiyadihi min at-tabassur fihi wa su'alihi wa istikshafihi anhu wa akbaru maqasidihi wa a'zamu matalibihi wa ajallu ghayatihi. Kata beliau, atas dasar itulah orang yang ada di hatinya sedikit ada kehidupan atau sedikit ada cinta kepada Allah atau sedikit ada keinginan mengharapkan ridho Allah atau ada sedikit kerinduan untuk bertemu dengan Allah, walaupun itu sedikit, kata beliau, itu bisa menimbulkan semangat untuk mengenal Allah, untuk senantiasa terus memperdalam ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu ia cari, karena itulah keinginan dia yang terbesar, itulah barang carian ia yang paling agung, itulah tujuan hidup dia, bahkan tujuan dia yang paling mulia, ya akhal Islam. Subhanallah, ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Walisatil qulubus sahihatu wan nufusul mutmainnatu ila syai'in minal asya' ashwaq minha ila ma'rifati hadzal amr. Hati yang bening, hati yang sehat, jiwa yang tentram, pasti dia akan sangat rindu sekali untuk mengenal urusan ini, mengenal Allah, nama dan sifatnya, mengenal jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Itu kalau hatinya sehat, beda dengan orang yang hatinya berpenyakit. Ternyata dia lebih senang untuk mengenal selain Allah. Beda dengan orang yang hatinya, ya akhal Islam, penuh dengan penyakit-penyakit berupa penyakit syahwat, penyakit munafik, ya kemunafikan. Mengenal Allah bagi dia tidak penting di matanya. Tapi bagi mereka yang hatinya sehat, jiwanya tentram, nafsun mutmainnah, dia pasti rindu sekali ingin mengenal Allah, ingin beribadah kepada Allah, ingin bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketentraman hatinya hanya dengan itu. Ya. Adapun orang yang hatinya berpenyakit, bahkan mati na'udzubillah, hatinya tenangnya dengan dunia. Dia kalau tentramnya ketika ia mengingat manusia, ya. Maka yang seperti ini, akhi, bagaimana akan diberikan oleh Allah ketenangan hidup? Tidak mungkin selama-lamanya. Ya. Kata beliau, وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الكمال والترقي في درج الرفعة ونيل نعيم الدنيا والآخرة. Pengenalan inilah yang merupakan sumber munculnya kebahagiaan. Anda mencari kebahagiaan. Banyak orang mencari kebahagiaan. Namun terkadang, akhi, para pencari kebahagiaan itu disesuaikan dengan hatinya masing-masing. Hati yang tenang dan bening, kebahagiaannya adalah dengan mengenal penciptanya. Sementara mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka memandang kebahagiaannya adalah dengan dunia, dengan harta. Setelah mereka mendapatkan dunia dan harta, ternyata tidak bahagia juga. Dan mereka terus mencari kebahagiaan sesuai dengan yang mereka pandang. Ya, itu adalah sumber kebahagiaan. Ternyata malah menambah penyakit yang ada. Berbeda dengan kaum mukminin yang beriman kepada Allah. Ketika mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, maka
berbagai macam kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan hati itu ada di hati mereka. Maka dengan itulah dia sampai kepada kesempurnaan, kata beliau. Dia sampai kepada derajat yang tinggi. Bahkan dia bisa mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Wadzafaru bi'ajallil matalibi wa anjahir raghaibi wa ashrafil mawahibi. Wan nasu fi hadha baina mustakthirin wa muqillin wa mahrum. Kata beliau, manusia dalam hal ini ada yang dapat banyak diberikan oleh Allah, banyak di mana hatinya itu diberikan oleh Allah ilmu yang banyak tentang Allah, tentang syariatnya. Ada lagi yang sedikit saja lebih banyak mengenal dunia, adapun mengenal Allahnya seperlunya saja. Ada lagi yang terhalang sama sekali, gak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerikan. Wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sementara karunia itu milik Allah saja. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pemilik keutamaan yang agung. Maka dari itu setiap kita introspeksi diri, kita ini selama ini diberikan oleh Allah apa? Apakah selama ini kita dijadikan keinginan kita terbesar adalah ilmu-ilmu dunia? Dijadikan keinginan kita terbesar adalah mencari dunia. Ataukah dijadikan keinginan kita yang terbesar adalah mencari akhirat, dan mendapatkan pahala dari Ar-Rahman? Ya akhi, oleh kata Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar, ya Allah. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan ilmu kami, ya Allah. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya jangan dijadikan dunia menjadi keinginan yang terbesar kita, akhi. Rasulullah seakan minta kepada Allah, mafhumnya apa? Supaya keinginan terbesarnya adalah akhirat. Yang keinginan terbesarnya adalah keridhaan Allah. Itu yang terbesar dari keinginan seorang hamba yang beriman. Demikian pula puncak ilmu kita tentang ilmu akhirat, ilmu Allah, ilmu tentang Allah, demikian pula tentang syariatnya. Maka sungguh bahagia mereka yang ternyata, saudaraku, hatinya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang dengan mempelajari ilmu-ilmunya. Dia mempelajari ilmu dunia pun tiada lain adalah untuk membantu agama dan akhiratnya. Sungguh itu kebahagiaan yang luar biasa tentunya. Kata beliau, wa mata kana al-'abdu 'arifan bi rabbih muhibban lahu qa'iman bi'ubudiyyatih mumtathilan amrahu mubta'idan an nawahih tahaqqaqa lahu bihadhihi al-ma'rifati wal 'ubudiyyah allataini huma ghayatul khalqi wal amri kamal al-insani al-marju wa sumuwahu al-manshud. Kata beliau, kapan saja seorang hamba mengenal Allah, di mana pengenalan dia kepada Allah menimbulkan cinta kepada Allah dan menimbulkan betul-betul dia berusaha beribadah kepada Allah. Dia berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka pada waktu itu berarti pengenalan dia kepada Allah telah terrealisasi, akhi. Makanya kalau ada orang kenal, kamu kenal Allah enggak? Kenal. Kamu hafal nama Allah? Hafal. Coba. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan yang lainnya. Kamu kenal Allah berarti? Oh, kenal. Tapi kok aneh? Dia tidak merasa nikmat untuk beribadah kepada Allah. Kok aneh? Dia mengaku dengan lisannya bahwa dia kenal Allah.
Tapi ternyata dia lebih semangat kepada dunia dibandingkan akhiratnya. Dia mengaku katanya kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata jarang sekali lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya. Aneh. Wallahi ya akhi, kita mengenal Allah bukan sebatas kenal ya akhi. Kita mengenal Allah itu hakikatnya adalah bagaimana pengenalan kita kepada Allah menjadi sesuatu yang berpengaruh dalam hati kita dan hidup kita. Kita mengenal Allah untuk mencintai Allah. Kita mengenal Allah untuk supaya takut kepada Allah tumbuh di hati kita, sehingga kita lari dari keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Kita mengenal Allah supaya kita senantiasa berharap keridhaan-Nya ya akhi. Adapun kemudian kita berharap keridhaan manusia, bahkan ridha manusia mungkin lebih besar di hati kita daripada ridha Allah. Wallahi hakikatnya kita belum mengenal Allah Jalla wa'ala. Ya. Ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Kata Imam Ibn Qayyim, laysat hajatul arwah qat ila syai'in a'zam minha ila ma'rifati bari'iha wa fatiriha wa mahabbatihi wa dzikrihi wal ibtihaji bih. Tidak ada kebutuhan roh yang lebih agung daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya dan mengingatnya. La talabil wasilati ilaih, dan mencari wasilah untuk sampai kepadanya. Wala sabila ila hadza ila bima'rifati awsafihi wa asma'ihi, dan tidak mungkin kita sampai kepada ini kecuali dengan mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fakullama al-'abdu biha a'lam kana billahi a'raf walahu atlab wa ilahi aqrab. Semakin seorang hamba kenal Allah, semakin dia akan mencari keridhaan Allah, dan semakin dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ya. Wa kullama kana laha ankar kana billahi ajhal. Sebaliknya, semakin hati kita mengingkari Allah, semakin kita bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak suka Allah, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Kita tidak ingin punya hati seperti itu ya akhi. Ya. Yang hati kita ternyata bodoh terhadap Allah. Hati kita benci kepada syariat Allah. Hati kita nggak senang mengingat Allah. Senangnya ingat nyanyian, ingat musik. Senangnya ingat apa? Ya, ingat dunia dan yang lainnya. Tentram hatinya ketika mengingat dunia. Sementara ketika mengingat Allah, hatinya malah tidak tentram. Aneh. Wallahi aneh, saudaraku sekalian. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Fatir ayat 28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama saja. Ay innama yakhshahu haqqa khasyatihil ulama al-arifuna bih. Maksudnya, yang bisa takut kepada Allah, ya, dengan sebenar-benar takut hanyalah orang-orang yang berilmu tentang Allah. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatul lil 'azimil 'alimil mawsuf bi sifatil kamalil man'uti bil asma'il husna, kullama kanatil ma'rifatu bi atam wal ilmu bihi akmal, kanat al khasyah law a'zam wa aktsar. Karena kata beliau, semakin seorang hamba mengenal Allah dan pengetahuan kepada Allah semakin agung di hatinya, pastilah rasa takut kepada Allah pun juga semakin kuat di hatinya, saudaraku. Masya Allah. Maka dari itu ya akhi, setiap kita senantiasa introspeksi tentang hati kita. Apa kabar hati kita selama ini? Atau adakah di hati kita merasa nikmat ketika bermunajat kepada Allah? Adakah di hati kita merasa nikmat ketika membaca firman-firman Allah? Adakah di hati kita merasa rindu untuk berzikir dan mengingat Allah Jalla wa'ala?
Kalau ternyata sedikit bagian kita darinya ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wallahi itu musibah. Musibah. Iya. Ternyata kita lebih asyik kalau nonton film. Ternyata hati kita lebih tentram ketika ya nonton sinetron. Ternyata kita lebih asyik kalau kita ngobrol tentang dunia dibandingkan daripada ngobrol tentang akhirat. Ya, kayak ini musibah yang menimpa kehidupan seorang hamba. Kata beliau, "Fama'rifatullah tuqawwi janib al-khawfi wal muraqabah wa tu'azzim ar-raja'a fil qalb." Maka mengenal Allah menguatkan sisi rasa takut kepada Allah, menguatkan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan mengagungkan dan membesarkan harapan kita di hati. Wa tazidu fi imanil abdi, bahkan menambah keimanan seorang hamba. Wa tuthmiru anwa'al ibadah, bahkan membuahkan berbagai macam ibadah. Wa biha yakunu sayrul qalbi ila rabbih wa sa'yuhu fi naili ridah asra' min sayri riyah fi mahabbiha. Bahkan perjalanan hati seorang hamba dan usaha dia untuk mencari ridho Allah lebih cepat daripada hembusan angin ya yang berhembus. La yaltafitu yaminan wala shimalan, yang ia pikirkan ridho Allah. Dia tidak menengok kanan kiri, nggak mau peduli dengan apa kata orang. Orang mau nyebut bagaimana, bodoh amat, yang penting Allah ridho, selesai. Iya. Mereka nggak peduli dengan komentar manusia apa. Yang dia pikirkan Allah ridho atau tidak kepada saya. Karena ya akhi, hidup kita di dunia tak mungkin lepas dari komentar. Iya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya seorang hamba tidak mungkin lepas dari komentar manusia. Ya udah, kewajiban kita jalan terus. Tawakal kepada Allah, cari ridho Allah. Yang penting Allah ridho, sudah cukup. Ya. Allahu a'lam. Baik, sekira cukup sampai di sini. Dan insya Allah kita lanjutkan tentang keutamaan berilmu tentang nama dan sifat Allah ya pada pertemuan yang akan datang. Nah. Baik. Jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab atau gimana Ustaz? Silakan. Oh boleh Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya izin bertanya. Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan bahwasanya salah satu profesi yang baik ya adalah menjadi dai. Nah, bagaimana dengan fenomena saat ini Ustaz? Banyak sekali muncul dai, bahkan dengan banyaknya muncul dai ini tidak banyak juga dai-dai ini yang bahasa Arabnya tidak bagus, bahkan sama sekali tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana kami menyikapi hal ini Ustaz? Mungkin Ustaz bisa memberikan jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam, memang betul profesi yang paling mulia itu adalah dai. Apa sih dai? Dai itu artinya penyeru. Penyeru kepada apa? Kepada Allah dan kehidupan akhirat. Sekarang ketika dai itu menyeru kepada sesuatu yang dia tidak kuasai ilmunya, bagaimana dia akan disebut penyeru kepada Allah? Makanya dai itu macam-macam. Ada dai kepada bid'ah, ada dai kepada dunia, ada dai kepada lelucon dan senda gurau, ada dai kepada Allah agar manusia mau tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengenalkan mereka tentang Allah, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, agar mereka mengikuti Rasulullah SAW dan menjauhi kebid'ahan, agar mereka menaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi kemaksiatan. Maka dai seperti inilah yang disebut dengan dai yang benar. Itulah yang dimaksud oleh saya, ya, sebaik-baik profesi. Adapun dai kepada bid'ah, merekalah yang akan menanggung dosa manusia banyak terhadap apa yang mereka ajarkan. Demikian pula orang yang berdakwah dengan kebodohan, mereka juga dai kepada jahil, dai penyeru kepada kebodohan. Iya, mereka juga yang akan menanggung dosanya di mata Allah.
Maka itu bukan sebaik-baik profesi. Ya, bahkan itu seburuk-buruk profesi, saudaraku. Oleh karena itulah, ya seorang dai disebut dai disyaratkan dia harus punya ilmu terhadap apa yang ia seru. Bagaimana seorang dai kemudian dia tidak memahami apa yang ia seru? Lalu kepada apa dia akan menyeru? Ketika dia menyeru kepada Allah, dia tidak kenal Allah, tidak kenal haknya, ya, tidak paham tauhid, bagaimana dia akan mengenalkan Allah kepada manusia? Fala ilaha illallah. Oleh karena itulah, ya dai yang hakiki adalah hak dai yang benar-benar kenal Allah, yang berdakwah di atas keilmuan, yang berdakwah kepada kehidupan akhirat, berdakwah kepada tauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul, katakan, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah ala basiratin, di atas basirah. Apa itu basirah? Itu keilmuan yang dalam. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti pengikut para rasul harus di atas keilmuan yang dalam. Maka itulah hakikat da'i. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kita buka 2 pertanyaan lagi, boleh ya Ustaz? Ya, silakan. Baik Ustaz, ini pertanyaan berikutnya adalah, Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan hati dari sifat kemunafikan? Silakan Ustaz. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah? Ada sebuah pepatah orang Indonesia yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya sayang dan cinta akan muncul saat kita kenal. Bagaimana kita akan mencintai Allah kalau kita tidak kenal Allah? Tidak mungkin. Maka siapapun yang ingin mencintai Allah, kenalilah Allah, siapa dia, dengan mengenal nama dan sifatnya. Ya. Kemudian mendekatlah kepada Allah dan taqarrub kepadanya. Maka kalau kita lakukan itu, insya Allah hati kita akan mencintainya. Adapun sifat munafik, ya, itu muncul ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat, berpaling daripada Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau kita tidak berpaling dari Allah, kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah, bersungguh-sungguh menjalankan meninggalkan larangan Allah, bersungguh-sungguh untuk mempelajari syariatnya, memahami tentang nama dan sifatnya, maka orang seperti ini insya Allah, ya, dia akan selamat dari penyakit kemunafikan. Biidznillah. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, apa hukumnya memberikan nama anak dengan salah satu asmaul husna? Misal Abdullah Ar-Rasyid. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Ar-Rasyid bukan nama Allah. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasyid itu adalah nama Allah. Maka tidak boleh kita menamai Allah dengan sesuatu yang tidak Allah namai dirinya dengannya. Karena kata para ulama, nama Allah itu tauqifiyah, harus sesuai dengan dalil. Dan tidak ada satupun dalil yang saya ketahui bahwa nama Allah itu Ar-Rasyid. Ya. Maka penamaan Abdul Rasyid tidak boleh, karena Ar-Rasyid bukan nama Allah. Namai dia dengan nama Allah, dengan penghambaan kepada Allah. Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Malik, ya. Maka itu nama-nama Allah. Maka itu sebaik-baik nama. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik nama Abdullah dan Abdul Rahman. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum. Dengan demikian, sudah semua pertanyaan Ustaz yang kami sampaikan. Baik pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada,
karena tadi Ustadz juga sudah menyampaikan materi dan pertanyaan juga sudah kami tanyakan. Dengan demikian sudah seluruh rangkaian acara kajian kita pada hari ini, Fikih Asmaul Husna. Insyaallah Ta'ala kita akan bertemu kembali pekan depan pada hari Rabu seperti biasa, insyaallah pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para pemirsa Syah TV dan juga kepada Ustadz Abu Yahya Badu Salam Hafizullah Ta'ala yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi pada pekan kali ini. Dan pertemuan kita kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.